Film diawali dengan memperlihatkan seorang petapa sakti yang sedang berkultivasi di langit. Namun, beberapa waktu kemudian ia dikejutkan dengan formasi dewa yang tiba-tiba terbentuk. Hal itu berarti akan ada pergantian dinasti di bumi yang dinilai langit sebagai dinasti yang buruk jika terus berlanjut. Nah, kali ini Dewa Langit bernama Jenderal Singh akan direinkarnasikan ke bumi melalui klan burung yang diberikan pusaka sayap petir oleh langit. Sinyal tersebut rupanya juga disadari oleh ketua klan burung bernama Ji Chang dan juga sang penguasa dinasti saat itu bernama Wen Wen yang melihat belalang surgawi mulai turun yang memiliki arti bahwa reinkarnasi Jenderal Singh akan muncul dari klan burung. Wen Wen tentu tak rela jika dinastinya digantikan walaupun penduduk menderita. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, sebagian besar klan burung pun dengan cepat telah ia habisi hingga tersisa seorang komandan perang dan 2 anak kembarnya. Untungnya, petapa sakti datang tepat waktu hingga sang komandan berhasil memberi seluruh kekuatan klan burung melalui pusaka sayap petir kepada salah satu bayi yang diberi nama Xin Huan. Sedangkan saudara kembarnya yang lain diberi nama Lei Zhenzi yang tak memiliki kekuatan spesial apapun alias bayi biasa. Petapa sakti pun langsung membawa Wen Wen ke dimensi lain untuk bertarung. Setelah beradu kekuatan, ternyata Wen Wen kalah dan terluka cukup parah. Hingga dengan liciknya seorang anak buahnya pun datang menyelamatkan Wen Wen dari jebakan dimensi. Petapa sakti langsung kembali ke tempat semula dan bertemu dengan ketua klan burung alias Ji Chang yang diberi amanat untuk merawat kedua bayi kembar tersebut. Singkat cerita, 18 tahun kemudian, Lei Zhenzi tumbuh menjadi remaja yang selalu diremehkan oleh teman-temannya karena sering bertindak konyol dan juga lemah, bahkan sering dicap sebagai pengecut. Tapi setiap itu terjadi, Xin Huan langsung bertindak hingga orang-orang yang menghina Lei Zhenzi ketakutan karena memang Xin Huan dikenal sebagai pemuda kuat dan berbakat kungfu sejak kecil. Beberapa waktu kemudian, Ji Chang memanggil kedua anak angkatnya karena tak lain ingin memberitahu amanat penting dari petapa sakti yang telah dititipkan sejak 18 tahun lalu. Rupanya amanat tersebut ditujukan khusus untuk Xin Huan sebagai titisan Jenderal Singh. Sebuah peta diberikan padanya, di mana Xin Huan harus menemukan keberadaan tongkat naga emas sebagai senjata pusaka Jenderal Singh. Mendengar hal tersebut, Lei Zhenzi pun semangat ingin ikut, tak ingin ketinggalan dalam petualangan mencari tongkat naga emas. Keesokan harinya berangkatlah mereka bertiga melalui perjalanan panjang dan berbagai medan. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di titik lokasi yang dimaksud oleh peta. Namun, tiba-tiba muncul penghalang besar yang menutupi jalan. Dengan konyolnya, Lei Zhenzi percaya diri memukul dinding yang menghalangi misi saudara kembarnya. Ia pun langsung kesakitan, tapi tak lama kemudian, dinding raksasa tersebut runtuh dan muncullah patung yang memegang pusaka tongkat naga emas dengan rantai pelindungnya. Lei Zhenzi senang karena saudaranya kini dapat memiliki pusaka langit tersebut. Tapi siapa sangka, sekuat tenaga Xin Huan mengambilnya justru malah terpental. Lei Zhenzi kesal pada kelakuan tongkat tersebut dan tanpa pikir panjang ia pun ingin mengambil agar diberikan pada Xin Huan. Dan ternyata rantai pelindung pun putus dengan sendirinya hingga dengan gagah Lei Zhenzi mampu mengambil tongkat naga emas. Singkat cerita, sampailah mereka kembali ke istana. Semua orang termasuk petapa sakti hadir menyambut dan memberi selamat pada Xin Huan yang terlihat malu karena sebenarnya ia tak mampu mengambil tongkat naga emas. Lei Zhenzi pun juga datang dan menegaskan bahwa ia bangga membantu Xin Huan membawakan pusaka tersebut dan mengatakan bahwa Xin Huan lah yang telah bekerja keras mengambil tongkat naga emas. Semua pun percaya dan akhirnya petapa sakti mengatakan bahwa besok Xin Huan akan ikut bersamanya untuk dilatih di gunung hingga siap mendapat kekuatan setara dewa. Dengan demikian, esok harinya Xin Huan pun pamit pada ayah dan saudara kembarnya lalu ikut bersama petapa sakti melalui portal pintu kemana saja. Disitulah petapa sakti mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa Xin Huan bukanlah titisan Jenderal Singh karena sang petapa merasakan bahwa energi tongkat naga emas justru berada pada diri Lei Zhenzi. Tak lama kemudian, sang ayah juga datang dan mengatakan bahwa kekuatan titisan Jenderal Singh untuk menyelamatkan dunia dan merubah dinasti hanya bisa tercapai jika memiliki pusaka sayap petir. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa pusaka tersebut harus dikeluarkan dari tubuh Xin Yuan, yang konsekuensinya adalah kematian. Xin Yuan pun marah dan menolak, lalu saat akan dieksekusi, tanpa diduga datanglah Wen Wen sang penguasa dinasti bersama anak buahnya yang dengan cepat menculik Xin Huan agar dinastinya terus berjaya tanpa gangguan.
Di tempat berbeda, Wen Wen menghasut Xin Huan dengan ilusi palsu tentang masa lalu saat ia masih bayi yang memperlihatkan Ji Chang ingin menguasai dunia dan menghabisi seluruh klan burung. Lebih jauh, Wen Wen menghasut Xin Huan untuk menghabisi Lei Zhenzi yang kini jadi andalan sang ayah demi kehormatan klan burung. Sementara itu, Lei Zhenzi ditemani sahabatnya diajak petapa sakti ke tempat rahasia untuk mengembangkan sihir dan melatihnya. Wen Wen pun tentu tak mau kalah. Ia melatih Xin Huan agar pusaka sayap petir dapat tumbuh dan terus meyakinkannya bahwa Xin Huan lah titisan Jenderal Xing yang sebenarnya dan tak ada yang boleh merebut posisi tersebut. Dalam bimbingan petapa sakti, titik-titik Qi Lei Zhenzi pun dibuka secara maksimal. Hari demi hari berlalu dengan berlatih. Tapi tiba-tiba, petapa sakti mendapat info bahwa Xin Huan telah menangkap sang ayah. Di situ Lei Zhenzi sangat cemas dan ingin pergi menolong, namun kekuatannya masih belum meningkat pesat. Oleh karena itulah, petapa sakti terpaksa memberi pil naga emas yang akan membangkitkan kekuatan dahsyat dalam tubuh Lei Zhenzi jika diperlukan. Di tempat berbeda, Ji Chang sedang dituduh dan dihajar oleh Xin Huan yang telah terpengaruh ilusi palsu Wen Wen yang mengatakan Ji Chang sebagai penjahat. Untungnya tak lama kemudian, Lei Zhenzi datang dengan tongkat naga emasnya. Xin Huan yang tak bisa dinasehati kebenaran mulai mengamuk dan menyerang. Lei Zhenzi yang berhati baik tak mau balik menyerang. Justru ia hampir merelakan dirinya tertusuk tombak iblis Xin Huan yang untungnya masih ada setitik keraguan untuk menembus tubuh Lei Zhenzi. Saat itu pula Xin Huan melihat bahwa Lei Zhenzi masih menyimpan mainan yang diberinya saat masih kecil. Xin Huan pun pergi begitu saja dan batal menghabisinya. Singkat cerita, Lei Zhenzi telah kembali dalam markas bersama yang lainnya. Di situ ia bersikeras ingin menyelamatkan Xin Huan walaupun ia paham sebagai titisan Jenderal Xing harus menyelamatkan dunia dengan mengekstrak pusaka sayap petir dari Xin Huan. Tapi Lei Zhenzi tak akan melakukannya jika itu beresiko menghancurkan jiwa saudaranya. Di tempat berbeda, Wen Wen terus menghasut Xin Huan bahwa Lei Zhenzi harus dihabisi jika dirinya ingin menjadi titisan Jenderal Xing dan menumbuhkan sayap petir dengan maksimal. Wen Wen memberi kesempatan terakhir pada Xin Huan untuk menghabisi saudaranya, dan sayangnya, Xin Huan pun terhasut, hingga mengorbankan dirinya untuk masuk dalam formasi pemusnah dewa dengan kekuatan iblis yang semakin menelan jiwa. Beberapa waktu kemudian, Lei Zhenzi bergerak ke markas Wen Wen untuk menyelamatkan Xin Huan. Tapi di tengah jalan rupanya Xin Huan telah menunggu kedatangannya. Pertarungan pun tak terhindarkan, di mana tujuan Xin Huan adalah menghabisi Lei Zhenzi. Sedangkan tujuan Lei Zhenzi adalah untuk menyadarkan dan menyelamatkan Xin Huan. Setelah kalah, Lei Zhenzi pun disandra dalam markas Wen Wen. Ia masih hidup karena telah menelan pil naga emas yang memberinya perlindungan dari kehancuran. Sedangkan Xin Huan diajak ke sebuah ruangan rahasia dan dihajar dari belakang untuk mengekstrak kekuatan sayap petirnya hingga tujuan Wen Wen yang sebenarnya untuk mendapat kekuatan klan burung tercapai. Di situ pula Xin Huan jadi sadar siapa musuh sebenarnya yang telah memberi ilusi palsu. Tak lama kemudian, Lei Zhenzi datang setelah dibebaskan oleh petapa sakti. Namun hal itu terlambat karena formasi pemusnah dewa telah terbuka dengan kekuatan klan burung dan harus dilawan oleh formasi dewa. Namun Lei Zhenzi tak mau mengorbankan Xin Huan dengan mengambil sayap petir dari tubuhnya. Di tengah pertarungan, rupanya formasi pemusnah dewa hampir mencapai puncaknya membahayakan langit dan bumi. Xin Huan dan Lei Zhenzi akhirnya terbang cepat dan berhasil menyusul. Namun saat di ketinggian, rupanya Xin Huan sekarang sangat ikhlas untuk menyerahkan sayap petir pada Lei Zhenzi. Walaupun hal itu ditentang Lei Zhenzi dan beresiko menghancurkan jiwa Xin Huan.
Setelah itu Xin Huan pun jatuh dan hancur terkena formasi pemusnah dewa. Dengan demikian, disitulah kekuatan sebenarnya dari Lei Zhenzi bangkit, dan dalam sekejap formasi pemusnah dewa hancur tanpa sisa, lalu dirinya menjadi kesatria naga emas yang tak lain adalah titisan Jenderal Xing. Tak lama kemudian, jurus dewa tingkat tinggi ia kerahkan untuk menata ulang bumi menjadi lebih baik dan menghancurkan dinasti suram dari penguasa Wen Wen. Setelah itu Lei Zhenzi pun mulai mengelilingi bumi, namun tiba-tiba film pun berakhir. Di sebuah tempat rahasia, terlihat markas Raja Iblis di mana sedang diadakan ritual kegelapan. Manusia dengan kekuatan spiritual ditangkap, lalu dihisap energi spiritualnya untuk membangkitkan Raja Iblis kegelapan alias Chiho. Siluman wanita dan macan hitam diutus untuk memburu para kultivator agar diambil kekuatan spiritualnya. Dan singkat cerita, di sebuah hutan terlihat seorang kultivator muda bernama Li Jing yang baru saja turun gunung sedang menghadapi siluman naga hitam yang ditakuti para penduduk. Dengan cerdas, ia telah memasang sihir formasi penahan naga yang terlihat berhasil. Berbagai jurus pun ia kerahkan. Setelah naga hitam dilumpuhkan, ia pun segera mengurungnya ke dalam sebuah bola spiritual. Petualangan pun berlanjut hingga Li Jing tiba di rumah terbengkalai untuk beristirahat. Tapi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran sebuah tangan yang ternyata seorang wanita cantik yang menggodanya. Sampai sini Li Jing masih polos dan belum sadar kalau wanita tersebut adalah siluman yang ditugaskan untuk merenggut energi spiritualnya. Hingga akhirnya Li Jing melihat para lelaki yang terbujur kaku dengan energi spiritual yang hilang. Nah, disitulah Li Jing langsung mengaktifkan mode bertempur. Dengan mudah Li Jing dapat melumpuhkan siluman wanita. Namun saat ingin mengurungnya ke dalam bola spiritual, datanglah kekasih sang siluman alias siluman macan hitam yang telah berkultivasi dengan wujud sempurna serta kekuatan mengerikan menggebuk Li Jing dengan sebuah peti. Dikira sudah menang, ternyata Li Jing kembali bangkit hingga pertarungan berlanjut. Saat ini Li Jing hampir menang, namun tiba-tiba datanglah 4 siluman pelangi yang mengikatnya hingga tak berdaya. Siluman macan hitam pun mundur karena terluka cukup parah, merasa terdesak. Akhirnya Li Jing menggunakan cara keras kepada para siluman wanita yang dalam sekejap keadaan langsung berbalik, di mana Li Jing berhasil memusnahkan dan mengurungnya dalam bola spiritual. Hari-hari pun berlalu hingga Li Jing pun tiba di sebuah kota bernama Dahuang. Di sana ia dikejutkan dengan seluruh penduduk kota yang nampak aneh tapi nyata. Mereka semua sangat kompak dalam berpakaian dan berjalan. Ia coba untuk menyapa tapi tak ada tanggapan. Hingga salah satu penduduk memberi Li Jing sebuah dupa. Karena lelah tak ditanggapi, Li Jing pun akhirnya istirahat sejenak sambil makan lalu menaruh dupanya. Nah, saat itulah ia justru dikepung oleh seluruh penduduk. Dengan refleks, Li Jing kembali memegang dupa, lalu saat itu pun penduduk kembali membubarkan diri. Dan tak lama kemudian, Li Jing bertemu dengan kultivator lain yang memang sedang mengawasi kota Dahuang. Orang tua itu bernama Zuzu. Tanpa basa-basi, Zuzu langsung berkata bahwa selama ini Li Jing adalah orang yang sedang ia cari. Lalu Zuzu menceritakan bahwa 1500 tahun lalu ada seorang kaisar yang meminjam kekuatan suku naga untuk membunuh raja suku monster yang bernama Chiho. Nah, setelah itu, para monster pun mulai berkurang dan bersembunyi di dalam hutan untuk menyergap para manusia lalu memakan rohnya. Tapi tak disangka bahwa Zuzu mendapat kabar dari gurunya bahwa Chiho sang raja monster akan kembali bangkit dan yang bisa mengalahkannya hanyalah Li Jing. Di situ Li Jing pun terkejut dan masih tak percaya bahwa Chiho sang raja suku monster akan bangkit. Apalagi ia lebih terkejut bahwa hanya dirinya lah yang dinyatakan mampu mengalahkan sang raja monster. Zuzu kembali menegaskan bahwa jika Chiho bangkit, maka para monster akan keluar dari hutan untuk memangsa para manusia hingga kekacauan besar akan terjadi di dunia. Bahkan, seluruh manusia bisa musnah atau dijadikan budak. Li Jing dan Zuzu pun mencari tempat berlindung untuk sementara waktu. Tapi siapa sangka, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Feng Xi yang juga sedang bersembunyi karena ia telah ketahuan saat menyamar untuk menyelidiki keanehan di kota tersebut. Di situ Zuzu kembali menjelaskan
bahwa orang-orang awam di kota ini akan ditumbalkan dalam kolam darah saat bulan purnama, lalu ditambah pula dengan kekuatan spiritual para kultivator yang telah berhasil ditangkap. Semua itu bertujuan untuk membangkitkan Chiho sang raja monster. Kemudian, Zuzu mulai mengeluarkan kesaktiannya untuk berpindah ke tempat yang lebih aman untuk menjelaskan pada Li Jing yang menjadi harapan manusia bahwa hanya senjata pusaka naga yang dapat membunuh Chiho, yaitu busur panah pengguncang alam. So, dengan demikian, Zuzu memberitahu lokasi pusaka naga tersebut yang berada di Laut Tiongkok Timur. Li Jing pun memintanya untuk kembali mengeluarkan jurus teleportasi, tapi Zuzu menolak karena ingin mencoba benda sihir lain yang ia miliki. Ya, itu adalah kapal sihir berukuran kecil yang dapat membesar lalu melayang di atas laut. Li Jing pun kegirangan saat menaikinya hingga tanpa terasa malam pun tiba. Mereka merasakan hawa mengerikan lalu mendengar suara auman mengerikan dari langit. Kapal mereka pun tak terasa mengudara di atas awan. Lalu tak lama kemudian datanglah sosok naga langit putih yang menghadang. Zuzu pun langsung berkata bahwa pusaka naga yang dibutuhkan berada pada naga tersebut. So, tanpa pikir panjang, Li Jing segera mengerahkan kemampuannya, tapi sosok naga ini bukanlah naga biasa. Dengan mudah serangan Li Jing dihentikan. Tusukan Feng Xi pun tak mempan baginya. Zuzu bergegas mempercepat laju kapal untuk kabur, tapi apa daya sang naga menyusulnya. Dengan mudah sang naga menyenggol kapal hingga oleng. Saat ingin menyelamatkan Feng Xi, tanpa sengaja Li Jing menciumnya sambil disaksikan oleh sang naga. Seketika ia pun sadar lalu mengeluarkan jurus pamungkasnya, alias formasi gunung suci yang hebatnya dapat menahan cakaran naga, sekaligus menyerangnya hingga membuat naga raksasa tersebut mundur untuk mengeluarkan kekuatan petir. Keadaan pun semakin berbahaya. Tapi saat itu, Zuzu mencoba berkomunikasi bahwa tujuan mereka adalah untuk meminta bantuan suku naga demi mengalahkan Chiho sang raja monster iblis yang akan bangkit. Untungnya, sang naga mau mendengarkan dan merubah wujudnya lalu mengeluarkan panah pengguncang alam. Li Jing dengan polos ingin mencoba, tapi ternyata ia tak mampu menarik tali panah tersebut karena hanya suku nagalah yang mampu menariknya. So, dengan demikian, naga putih bernama Aoyi ikut serta dalam pertempuran hidup mati demi menyelamatkan dunia. Tak terasa, mereka telah sampai tepat di atas kota Dahuang. Tanpa waktu lama, satu persatu terjun untuk menyelamatkan kota dari manusia utusan iblis bernama Zhang. Setelah sampai di dalam kota, nampak suasana sepi, namun tiba-tiba mereka kembali disambut oleh siluman macan hitam dan siluman wanita. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar, di mana Zuzu dan Aoyi masuk ke dalam markas rahasia yang telah mereka temukan. Sedangkan Li Jing dan Feng Xi menghalau kedua siluman tersebut. Zuzu berusaha mengalihkan perhatian dan bertarung dengan anak buah Zhang, sedangkan Aoyi berusaha menembakkan panah pengguncang alam pada tubuh Zhang yang diduga akan menjadi wadah kebangkitan Chiho sang raja monster. Tapi sayangnya Zhang menyadarinya, lalu mengganggunya hingga panah pun meleset. Busurnya pun terjatuh dan tanpa waktu lama langsung direbut oleh Zhang. Melihat hal itu, mereka berdua segera kabur lalu mengajak yang lainnya dengan teleportasi hingga kembali ke hutan yang aman. Di sana, sempat ada perdebatan saling menyalahkan satu sama lain, hingga menyebabkan Li Jing ditampar berkali-kali karena menyinggung perasaan Feng Xi. Setelah keadaan mulai tenang, Li Jing mulai sadar kesalahannya yang emosional. Ia pun mencari Feng Xi dan akhirnya menemukannya sedang bersama Zhang di kedalaman hutan. Di situ Zhang mengancam Li Jing dengan memberi sebuah botol iblis yang jika dibuka, maka seluruh kesaktiannya akan terserap. Jika Li Jing tak mau membuka, maka Feng Xi akan dihabisi saat itu juga. So, tanpa pikir panjang, walaupun Feng Xi telah menghalangi, Li Jing tetap membuka botol tersebut hingga seluruh kesaktiannya terserap. Dan kini, ia hanya seorang pria biasa yang tak punya kekuatan sihir. Tak lama kemudian, Zuzu dan Aoyi datang dan Zhang pun segera kabur. Tanpa terasa malam pun tiba. Di markasnya, Zhang langsung melakukan ritual kebangkitan Chiho. Dan ternyata energi spiritual yang dibutuhkan telah cukup dan tak lama lagi Chiho akan segera bangkit. Sementara itu di tempat berbeda, Li Jing dan kawan-kawan sedang merencanakan sesuatu yang mana Li Jing yang tak punya energi spiritual akan sulit terdeteksi hingga ia akan menyelinap untuk mencari dan mengambil kembali panah pengguncang alam. Sedangkan tiga yang lainnya akan kembali melawan Zhang. Setelah sampai di sana, rencana pun dijalankan. Li Jing langsung menyelinap sementara teman-temannya sedang melawan Zhang. Saat itu, bahkan anak buahnya pun ikut diambil rohnya demi mempercepat kebangkitan Chiho.
Sementara Li Jing rupanya telah menemukan lokasi panah pengguncang alam disimpan. Namun saat memegangnya, ternyata langsung bereaksi dengan 7 kotak permata yang selama ini dibawanya dan telah diperingatkan Zuzu bahwa Li Jing belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal. So, dengan kekuatan sihirnya yang kosong, kotak 7 permata akhirnya mampu mengisi kembali kekuatan sihirnya saat Li Jing melakukan kontak dengan benda keramat atau pusaka yang dalam hal ini dimiliki oleh suku naga. Sementara itu teman-teman Li Jing saat ini bersusah payah untuk menghentikan Zhang. Segala upaya mereka lakukan namun tetap sia-sia hingga kedua tangan Aoyi pun dipatahkan agar tak dapat menarik busur panah pengguncang alam. Suasana pun makin kritis, hingga saat teman-temannya hampir terbunuh, Li Jing datang sebagai penyelamat dengan kostum baru dan kekuatan spiritual yang baru pula. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk istirahat karena ia akan melawan Zhang seorang diri. Setelah Zhang dikalahkan, mereka pun tenang sejenak. Li Jing menyerahkan kembali benda pusaka suku naga, tapi apa daya Aoyi sudah tak dapat menggunakannya lagi karena kedua tangannya telah patah oleh Zhang. Saat itu ternyata masalah belum selesai. Rupanya, dugaan mereka salah tentang Zhang yang menjadi wadah kebangkitan Chihou. Rupanya altar iblis di belakang Zhang lah yang selama ini diisi kekuatan spiritual para kultivator beserta darah dari para manusia yang terlihat mulai retak. Hal itu menandakan Chihou yang segera bangkit. Aura kebangkitannya saja mampu membuat teman-teman Li Jing terpental tak berdaya. Li Jing segera melawan dengan jurus pedang sihir anti kegelapan, tapi Chihou terlalu kuat hingga ia pun terpental. Setelah itu Li Jing kembali bangkit dan mengerahkan seluruh jurus yang ia punya. Pusaran ribuan pedang bagai angin topan ia kerahkan, tapi hal itu tetap tak bisa mengalahkan Chihou. Tapi Li Jing belum selesai. Ia diam-diam membuat pagoda emas raksasa untuk menahan Chihou dan segera beralih ke sisi lain sambil mengendalikan pagoda. Nah, saat itulah Aoyi memiliki ide untuk merasuki Li Jing karena dengan begitu, maka Li Jing akan memperoleh kekuatan suku naga dan mampu menarik busur panah pengguncang alam. So, dengan demikian, keadaan kota kembali damai. Orang-orang yang tersihir kembali sadar dan hidup normal. Mereka pun berpisah. Aoyi kembali ke langit, sedangkan Zuzu kembali ke gunung pertapaannya. Sementara Li Jing dan Feng Xi mulai menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Hingga saat Li Jing ingin menciumnya, justru terkena tamparan telak di mukanya dan film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye!